Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Kalafi, NRP 1985. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ringkasan pengaturan kapal di dermaga. Kita akan melihat ringkasan beberapa video tentang materi pengaturan kapal di dermaga. Oke. Ini saya mau mereview beberapa materi, yaitu pengaturan kapal dermaga. Yang pertama, pengaturan kapal dermaga. Ini adalah contoh-contoh gambar dermaga. Terus kita pengertian dermaga sendiri. Pengertian dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditempatkan merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal, bukan cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang, tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih minum ataupun saluran kotor. Tipe-tipe dermaga di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 tipe dermaga yang bisa Anda temukan. Tipe-tipe tersebut diantaranya dermaga Dolphin Versatile, dermaga Koi Wall, dan dermaga apung sistem jeti pier. Jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya. Jenis dermaga di pelabuhan di Indonesia sesuai fungsinya. Dermaga pun terbagi dalam beberapa jenis yang biasa ditemukan di perairan Indonesia, seperti dermaga barang umum, dermaga peti kemas, dermaga curah, dermaga khusus, dermaga marina, dan dermaga kapal ikan. Fasilitas-fasilitas apa yang ada di pelabuhan di dermaga tersebut? Beberapa fasilitas yang ada di dermaga antara lain sebagai berikut: vendor, fasilitas alat bongkar muat, gudang, lapangan penumpuk, dan jalan. Ini adalah contoh vendor sendiri. Fasilitas apa saja yang fasilitas apa alat bongkar muat itu? Seperti electrical grab sebagai penunjang, multipurpose gantry crane telah disiapkan 2 unit electrical grab dengan kapasitas masing-masing 16 M-3, hopper, container spreader, RTG crane, forklift, wheel ladder, dan eskavator. Fasilitas yang ada di gudang dermaga. Gudang dermaga merupakan bangunan gudang yang berada di area dermaga dan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau akan dimuat di kapal. Gudang dermaga dapat dibedakan berdasarkan fungsi kegunaan. Selain itu, gudang juga dapat dibedakan berdasarkan jenis barang yang disimpan, seperti gudang transit barang umum, general cargo, gudang pendingin, gudang untuk biji-bijian, gudang barang berbahaya, gudang biji tambang. Fasilitas gudang dermaga. Fasilitas gudang dermaga menurut penggunaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gudang umum merupakan bangunan yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis muatan umum di kapal. Yang kedua, gudang khusus merupakan bangunan yang digunakan untuk menyimpan jenis barang khusus seperti barang-barang berbahaya, barang-barang yang digunakan terbakar, dan barang-barang harus dalam suhu tertentu. Yang ketiga, gudang CVS merupakan gudang yang digunakan untuk melakukan proses stripping dan stacking dari barang-barang yang berasal dari peti kemas sendiri. Habis itu habis gudang dermaga, beberapa contoh dari gudang gambar suatu gudang. Lapangan penumpuk. Fasilitas lapangan penumpuk di dermaga. Lapangan penumpuk merupakan tempat yang luas dan terletak di dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. Barang-barang yang disimpan pada lapangan penumpukan harus mempunyai ketahanan terhadap aras matahari dan hujan. Biasanya barang-barang disimpan di lapangan penumpukan berupa kendaraan berat, barang-barang yang terbuat dari baja seperti tiang listrik, pilat baja trofil, baja beton, dan sebagainya. Lapangan penumpukan harus menerima beban yang berat dari barang-barang yang ditampung. Umumnya konstruksi dari lapangan penumpukan menggunakan konstruksi beton, rek, pavement, dan konstruksi lentur fleksibel dan peman konstruksi semi kaku. Ini beberapa contoh dari lapangan penumpukan. Ini contoh lapangan penumpukan di dermaga. Lapangan penumpukan di dermaga. Fasilitas jalan di dermaga. Jalan-jalan di dermaga merupakan suatu lintas yang dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki yang menghubungkan satu tempat di tempat lain, menghubungkan area keluar masuk dermaga, sehingga jalan ini harus disusun dengan konstruksi tertentu sehingga dapat menahan beban dan kecepatan kendaraan yang direncanakan. Kita bisa lihat contohnya. Ini contoh dari fasilitas dermaga tersebut. Yang materi selanjutnya yaitu memahami pengelolaan pelabuhan. Pelabuhan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan.
dengan batas-batas tertentu di mana berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan ekonomi kegiatan menyangkut kapal-kapal yang bersandar berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat, fasilitas keselamatan pelayaran, dan serta sebagai tempat perpindahan intra dan intermodal transportasi. Saya kira cukup jelas tentang pelabuhan tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya. Land port. Apa itu land port? Land port adalah suatu sistem pengolahan pelabuhan di mana pengolahan pelabuhan atau port authority hanya menguasai dan memiliki dermaga public utility serta keseluruhan area pelabuhan, sedangkan infrastruktur seperti gudang, fasilitas penumpukan bangunan, jalan dan peralatan bongkar muat serta semua kegiatan operasional dan pelayanan terhadap kapal dan barang diselenggarakan oleh aparatur swasta berdasarkan perjanjian konsensi dan perjanjian persewaan jangka panjang dengan pihak pengolahan pelabuhan di beberapa pelabuhan tertentu, dan sarana pelayanan terhadap kapal seperti pemanduan penundaan diselenggarakan sendiri oleh pengolahan pelabuhan. Demikian juga keamanan dan ketertiban umum dalam areal pelabuhan juga menjadi tanggung jawab pengolahan pelabuhan. Pengolahan pelabuhan ini merupakan perpanjangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagai yang besar pelabuhan di negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Australia menerapkan sistem pengolahan land port. Yang kedua, toll port. Sistem pengolahan pelabuhan di mana suatu infrastruktur maupun infrastruktur pelabuhan dan peralatan bongkar muat dimiliki oleh pengolah disewakan oleh pihak swasta, sedangkan kegiatan operasional bongkar muat kapal diselenggarakan oleh pihak swasta baik sebagai stevedoring company maupun sebagai perusahaan pelayaran, agen pelayaran. Hampir semua pelabuhan relatif kecil negara-negara perkembangan termasuk Indonesia menerapkan sistem swasta masih lemah untuk berinvestasi dalam kegiatan kepelabuhanan atau karena skala kegiatan volume arus barang masih terlalu rendah. Yang ketiga, operating port. Sistem pengolahan pelabuhan di mana semua fasilitas infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan serta peralatan bongkar muat dan pengolahan pelabuhan sendiri atau disebut service port. Contoh yang sangat berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan sistem operating port ini adalah Singapura, Flexstol, dan beberapa pelabuhan lainnya di Inggris. Dulu yang materi selanjutnya, otoritas pelabuhan atau port authority. Otoritas pelabuhan atau port authority adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengatur, mengendalikan, dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Arus pelayanan adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, bebas hambatan, pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari maksudnya. Yang slide ke selanjutnya yaitu pengolahan pelabuhan di Indonesia. Apa sih pengolahan pelabuhan di Indonesia itu? Pengolahan pelabuhan Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang 17/2012, pengolahan pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau BUP. Hingga saat ini selain Pelindo 1-4 ada puluhan perusahaan lainnya sudah memiliki status sebagai BUP. Sedangkan untuk menjalankan fungsi regulator, pemerintah membentuk otoritas pelabuhan atau OP yang dalam di maritim tersebut disebut Port Authority. OPDA adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Untuk melakukan pelabuhan yang belum komersial, laporan operator dilaksanakan oleh unit pelaksana atau UPT, dan regulator dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelabuhan atau UPT, dan merupakan unit yang dibentuk oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, dan dibiayai oleh APBN. Contohnya seperti Pelindo 1, wilayah kerja usaha PT Pelabuhan Indonesia Persero meliputi Provinsi Tanggerang, Aceh, Sumut, Kepulauan Riau. Apa lagi kegiatan utama Pelindo? Contohnya Pelindo 1, storage, warehousing, marine service, clean waters, yard, electric installations, and storage warehousing. Bidang usaha yang dikelola contoh dari Pelindo 1 tersebut, perusahaan memfokuskan kegiatan utama di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pelabuhan serta mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan mengejar keuntungan guna menggunakan nilai perusahaan dan menetapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Kegiatan usaha Pelindo 1 contohnya mencakup penyediaan atau jasa pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan yang lalu lintas, tempat-tempat berlabuhnya kapal, penyediaan atau jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan, pilotage, dan penundaan kapal, penyediaan atau pelayanan dermaga, fasilitas lain untuk tambat, bongkar muat, peti kemas, curah air, curah kering, multipurpose, barang termasuk hewan, general kargo, dan fasilitas naik turunnya penumpang atau kendaraan, penyediaan jasa bongkar muat, peti kemas, curah air, curah kering, general kargo, dan kendaraan, penyediaan atau jasa pelayanan terminal, peti kemas, curah air, curah kering, multipurpose, penumpang, pelayaran rakyat, dan Roro, penyediaan dan pelayanan gudang-gudang dan lapangan, penumpukan dan tangkip tempat penimbunan barang-barang, angkut bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan, penyediaan atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan industri, gudang-gudang bangunan yang berhubungan dengan kepentingan melancarkan kegiatan multimoda,
penyediaan atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembangunan sampah, penyediaan dan atau penyelayanan jasa pengisian bahan bakar banyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan, penyediaan atau pelayanan untuk kegiatan konsolidasi dan distribusi barang-barang termasuk hewan, penyediaan dan pengolahan jasa konsultatif pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pelabuhan, pengusahaan penyelenggara depo peti kemas dan perbaikan cleaning fumigasi serta pelayanan logistik. Lanjut ke materi selanjutnya, itu pengertian pelabuhan, peran dan fungsi pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pelabuhan adalah tempat terdirinya. Saya kira sudah jelas bahwa pelabuhan itu terdiri dari daratan atau perairan yang batas tertentu berbagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal tempat berlabuh, kapal-kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perbedaan intramodal dan intermodal transportasi. Beberapa daftar pelabuhan Indonesia seperti pelabuhan di Pulau Jawa, pelabuhan di Pulau Sumatera, dan pelabuhan sampai di pelabuhan di Pulau Papua. Memahami dan terampil dalam operasi pelabuhan, perencanaan jasa kapal, pengendalian kooperasi, pelayanan kapal, pelayanan terhadap jasa barang, macam-macam pelayanan jasa barang. Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu bangunan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan BUP Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Penyediaan atau penyelayanan jasa terkait dengan kepelabuhan secara umum, penyediaan fasilitas penampung limbah, penyediaan depo peti kemas, penyediaan pergudangan, jasa pembersihan pengeluaran gudang, kantor pelayanan jasa bersih dan distribusi listrik, pelayanan pengisian air tawar dan minyak, penyediaan kantor untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan. Terampil menghitung dalam tune road. Dalam materi tersebut kita harus memiliki beberapa keterampilan untuk menghitung tune road time terhadap ketersediaan dermaga. Yang pertama, port time. Port time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat. Yang kedua, effective time. Effective time adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Turn road time. Turn road time atau RT adalah waktu kedatangan kapal berlabuh, jangkar sampai sandar di dermaga, serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang, time arrival dan sampai dengan the time departure. Yang materi selanjutnya itu memahami dan terampil menghitung kinerja dermaga. Output dermaga, berth output, ship output, berth occupancy data. Output dermaga adalah keluaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dalam periode tertentu di suatu dermaga. Berth output atau disebut juga dengan berth throughput adalah indikator dalam rangka untuk mengetahui banyak barang yang diangkut oleh dermaga. Berth throughput daya lalu dermaga atau daya lalu barang dermaga adalah jumlah ton atau meter kubik barang yang melewati setiap meter panjang dermaga yang tersedia. Ship output terukur oleh satuan TSHP, merupakan indikator produktivitas kapal selama melakukan kegiatan bongkar muat di lingkungan pelabuhan. TSHP, ton per ship per hour in port, merupakan jumlah barang yang dapat dibongkar atau dimuat dari dan ke atas kapal selama kapal sandar di dermaga. Memahami berth allocations, perencanaan fasilitas tambat atau berth allocation atau matching dengan jumlah rencana kedatangan kapal. Beberapa istilah berkaitan dengan berth tamban sandar. Berth tamban suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar muat barang. Berth allocation pengalokasian daerah tambat pada suatu pelabuhan tertentu melakukan kegiatan pelayaran tertentu. Berth throughput jumlah bongkar muat komoditas melalui suatu dermaga dibagi menjadi panjang dermaga dalam satuan dermaga dan ton per meter kubik untuk masa periode tertentu. Berth link suatu daftar berisikan rencana penambatan kapal-kapal, berth plan gambar dan atau denah yang memperlihatkan lokasi penyandaran kapal-kapal. Berth time waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal bertambat. Matching dengan jumlah rencana kedatangan kapal, menyesuaikan jumlah ketersediaan dermaga dan jumlah kedatangan kapal. Data yang diperlukan: panjang dermaga yang tersedia, panjang dermaga yang sudah terpakai, panjang kapal yang sandar akan sandar. Memahami menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Metode alur kritis atau Critical Path Method CPM. Jalur kritis adalah jalur terpanjang pada network planning sehingga memiliki durasi pengerjaan terpanjang. Dari sini dapat diketahui bahwa waktu yang dapat dipersingkat untuk menyelesaikan proyek. Setiap keterlambatan kegiatan pada jalur kritis langsung berdampak pada penyelesaian proyek yang telah direncanakan. CPM atau Critical Path Method. CPM adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktu yang bersifat deterministik pasti. Metode ini dapat diharapkan dapat mengontrol koordinasi sebagai kegiatan suatu pekerjaan sehingga proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat, dan juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek. Cukup sekian dari
review mata kuliah pengaturan dermaga. Saya Muhammad Reza Pahlavi, NRP 1985, Prodi MTLC, undur diri. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat.